Halo semua, kami dari kelompok Kayon akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan kami. Yang pertama adalah bisnis profile. Kayon merupakan brand yang mengusung produk unggulan jurnal book ramah lingkungan. Produk ini berangkat dari keresahan kami terhadap banyaknya limbah dan sampah, terutama sampah kertas. Produk yang kelompok kami tawarkan adalah produk jurnal eco-friendly yang menggunakan kertas daun ulang serta hardcover eco-print yang dimana kami tujukan untuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan orang-orang yang butuh pencatatan rutin. Dari sekian banyak edit value yang kami tambahkan, kelompok kami lebih memfokuskan pada gerakan go green dan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nama bisnis yang kami ambil adalah Kayon dengan tagline We Value the Nature. Untuk detail bisnis logonya bisa dilihat seperti yang tertera di dalam video ini. Manajemen summary. Yang pertama itu ada CIO yang bertugas sebagai pemimpin bisnis. Yang kedua ada marketing team yang bertugas dalam merencanakan produk dan penjualan, menganalisis produk dan menentukan target pasar. Yang ketiga itu ada operation team yang bertugas merancang produk Kayon sebelum diproduksi secara massal. Dan yang terakhir ada financial team yang bertugas dalam menentukan biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat bisnis seperti biaya tetap dan biaya variabel. Marketing strategi terdiri menjadi 3 bagian, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Kayon membidik segmen masyarakat kelas menengah ke atas di seluruh Indonesia, terkhusus kota-kota besar dengan range usia 15-25 tahun yang memiliki karakteristik peduli lingkungan dan memiliki hobi melakukan perencanaan. Kayon berfokus pada penjualan secara online dan menargetkan pasar kota-kota besar Indonesia. Kayon juga turut berkampanye dan rutin melakukan donasi mendukung gerakan ramah lingkungan agar pelanggan Kayon turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Marketing mix terdiri dari 4 bagian, yaitu product, price, place, dan promotion. Kayon memasarkan journaling book berbahan ramah lingkungan dengan harga yang selaras dengan kualitas premium produk. Kayon akan memasarkan produk melalui online marketplace dan mempromosikannya melalui platform social media Instagram. Strength atau kekuatan dari produk Kayon diantaranya adalah terbuat dari bahan premium yang ramah lingkungan, serta memiliki desain elegan dan template kegiatan journaling yang beragam. Weakness atau kelemahan produk Kayon adalah harganya yang cenderung mahal, serta bahan baku yang masih sulit didapatkan di dalam negeri. Opportunity atau peluang produk kami, yaitu mengusung konsep yang belum pasaran di pasar journaling book lokal, serta mendonasikan sebagian profit untuk kepentingan lingkungan. Threat atau ancaman bagi produk kami adalah masyarakat yang cenderung lebih mudah membeli journaling book yang lebih terjangkau, serta sulitnya mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan journaling book berbahan ramah lingkungan. Pada development status, kita mempunyai kerjasama dengan Trizero dan Kehati yang merupakan yayasan yang bekerja untuk menghimpun dan mengelola sumber daya guna. Yang selanjutnya production process, ada planning, design, mock-up, proses produksi, kemasan, distribusi, dan charity. Yang ketiga adalah key activities, terdiri dari memproduksi buku jurnal untuk hobi dan memudahkan pekerjaan sehari-hari, dan juga berkontribusi pada pelestarian alam dengan bekerjasama dengan yayasan di bidang pelestarian alam. Yang keempat adalah expense dan capital requirement, membutuhkan kertas yang dari Trizero, eco-print hardcover, computer devices, dan mesin cetak. Saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi. Langkah pertama yaitu menguraikan biaya kebutuhan menjadi 2 kategori, fixed cost dan variable cost. Setelah itu dijumlahkan kedua nilai tersebut untuk menemukan nilai total produksi. Lalu kita perlu mencari harga pokok produksi dengan membagi hasil dengan total pengeluaran dengan target penjualan unit. Di sini saya menargetkan 50 unit per bulan. Kemudian kita menentukan harga jual dari tiap bukunya dengan cara menambahkan harga pokok produksi dengan persentase margin yang kita inginkan. Tahap selanjutnya yaitu break-even point. Pertama, kita harus menghitung berapa unit yang diperlukan agar usaha Kayon balik modal. Setelah itu, barulah kita bisa mencari nilai BEP penjualan. Dalam metode exit plan, pertama kita perlu mengetahui dan membuat tabel per bulan maupun per tahun dari cash flow-nya, baik ini cash flow in ataupun yang out. Kemudian kita perlu menghitung nilai net cash flow-nya dengan mengurangi cash in dengan cash out lalu ditambah modal awal. Untuk kasus kami, nilai present value-nya sama dengan nilai net cash flow. Jumlahkan semua present value untuk mendapatkan hasil net present value. Buatlah tabel baru yang berisikan bulan beserta present value, tetapi nilai present value-nya tanpa modal awal. Dari situ, kita bisa menentukan
kapan kira-kira usaha kita akan balik modal? Untuk kasus usaha kami membutuhkan waktu 2 bulan. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang cash flow. Pada awal yaitu jumlah perusahaan yang akan meminjam uang ke kita. Cash in itu adalah hasil HPP yang akan kita gunakan untuk jual. Cash out itu adalah barang-barang atau bahan-bahan yang dibuat. Total pengeluaran adalah hasil dari saldo awal ditambah cash in dikurangi cash out. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.